Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizkia Susana, NPM 1913023032 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait materi reaksi redoks dengan dosen pengampu Ibu Lisa Tania SPD MSc dan Bapak Andrian Saputra SPD MSc dalam pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Berikut kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. KD 3.9 mengidentifikasi reaksi redoks dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur, dan KD 4.9 menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi yang diperoleh dari data hasil percobaan atau melalui percobaan. Reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berikutnya, perkembangan konsep reaksi redoks. Ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi redoks. Yang pertama, pengertian redoks berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua, pengertian reaksi redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Dan pengertian reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Pertama, perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Jika suatu zat menerima oksigen, zat itu dikatakan mengalami oksidasi, dan reaksinya disebut dengan reaksi oksidasi. Jika zat melepaskan oksigen, zat itu mengalami reduksi. Reaksinya disebut reaksi reduksi. Reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, pada reaksi penguraian oksida raksa, HgO menjadi Hg plus O2. Sedangkan pada reaksi oksidasi, yaitu merupakan hasil pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contohnya pada reaksi pembentukan tembaga oksida, 2Cu plus O2 menjadi 2CuO. Yang kedua, konsep reaksi redoks yang melibatkan elektron. Pada reduksi, reduksi merupakan reaksi penangkapan elektron. Contohnya, Cu2 plus 2E menjadi Cu. O2 plus 4E menjadi 2O2-, dan Cl2 plus 2 elektron menjadi 2Cl-. Sedangkan pada oksidasi, reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron. Contohnya, Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron, atau Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Yang ketiga yaitu konsep reaksi redoks yang melibatkan biloks atau bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi yaitu angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Setiap atom mempunyai muatan yang disebut dengan bilangan oksidasi atau disingkat biloks. Biloks diberi tanda positif jika atom melepaskan elektron, dan biloks diberi tanda negatif jika atom menerima elektron. Untuk menentukan bilangan oksidasi unsur terdapat beberapa aturan. Di antaranya, yang pertama, biloks unsur bebas adalah 0. Contohnya, Ne, H2, O2, Cl2, P4, S8, C, Cu, Fe, dan Na. Yang pertama, unsur bebas dan molekul unsur biloksnya bernilai 0. Contohnya, K plus O2 menjadi K2O, dan P4 plus I2 menjadi PI3. Ba plus Cl2 menjadi BaCl2. Itu memiliki bilangan oksidasinya 0. Kedua, logam dalam senyawa biloksnya selalu positif. Contohnya, K plus Cl2 menjadi KCl, maka nilai K itu adalah plus 1. Mg plus Cl2, MgCl2, maka Mg bernilai plus 2. Fe plus Cl2 menjadi FeCl2, bilangan oksidasi Fe-nya bernilai plus 2. Yang ketiga, hidrogen dalam senyawa biloksnya bernilai plus 1, kecuali bersenyawa langsung dengan logam. Maka, bilangan oksidasi hidrogennya bernilai min 1. Contohnya, H2 plus O2 menjadi H2O. Nilai bilangan oksidasi H adalah plus 1. H2 plus K menjadi KH, bilangan oksidasi H-nya adalah min 1. H2 plus Mg menjadi MgH2, bilangan oksidasi H adalah min 1 dikarenakan Mg merupakan senyawa logam. Yang keempat, oksigen dalam senyawa biloksnya bernilai min 2, kecuali peroksida, maka nilainya akan menjadi min 1, superoksida, maka
bilangan oksidasinya menjadi min setengah, dan OF2, maka bilangan oksidasinya menjadi plus 2. Contohnya H2 plus O2 menjadi H2O, O memiliki bilangan oksidasi sebesar min 2, H2 plus O2 menjadi H2O2, O memiliki bilangan oksidasinya sebesar min 1, dan K plus O2 menjadi KO2, O memiliki bilangan oksidasinya sebesar min setengah. Selanjutnya, bilox ion, maka bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Contohnya, O2 min, maka bilangan oksidasinya adalah min 2. Na plus, maka bilangan oksidasinya adalah plus 1. Cl min, berarti bilangan oksidasinya sebesar min 1. Yang keenam, total bilox senyawa sama dengan 0. Contohnya, KClO4, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. MnO2, bilangan oksidasinya sama dengan 0. H2SO4, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Berikutnya, penggolongan reaksi berdasarkan perubahan bilox. Yang pertama, terdapat reaksi bukan redoks. Pada reaksi ini, bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi tidak berubah atau tetap. Contohnya, pada reaksi CaO plus HCl menjadi CaCl2 plus H2O. Pada reaksi tersebut, Ca bermuatan plus 2. Dan Ca yang ada di ruas kanan juga bermuatan plus 2. O yang terdapat di sebelah kiri bermuatan min 2. Dan O yang terdapat di ruas kanan bermuatan min 2. Begitupun dengan H dan Cl. Di ruas kiri dan kanan memiliki bilangan oksidasi yang sama atau tetap. Yang kedua, reaksi redoks. Pada reaksi ini terjadi pengikatan dan penurunan bilangan oksidasi pada unsur yang terlibat. Contohnya, pada persamaan reaksi Fe plus H2SO4 menjadi FeSO4 plus H2. Fe memiliki bilox 0 dikarenakan merupakan unsur bebas. Fe yang ada di sebelah kanan memiliki bilox plus 2. H2 memiliki bilangan oksidasi sebesar plus 1 dan H2 yang ada di sebelah kanan memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0 dikarenakan unsur bebas. S bermuatan plus 6 dan S yang terdapat di ruas kanan memiliki bilangan oksidasi sebesar plus 6. Dan O4 yang terdapat di ruas kiri memiliki bilangan oksidasi sebesar min 2, dan O4 yang terdapat di sebelah kanan memiliki bilangan oksidasi sebesar min 2. Maka dapat disimpulkan, Fe bilangan oksidasinya naik, maka disebut dengan reaksi oksidasi. Dan pada H2, bilangan oksidasinya turun, maka disebut dengan reaksi reduksi. H2SO4 merupakan oksidator, Fe merupakan reduktor, H2 merupakan hasil reduksi, dan FeSO4 merupakan hasil oksidasi. Yang ketiga yaitu reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Pada reaksi ini, yang bertindak sebagai oksidator maupun reduktornya merupakan zat yang sama. Contohnya pada persamaan reaksi I2 plus NaOH menjadi NaI plus NaIO3 plus H2O. I2 karena unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Dan I yang pertama pada ruas kanan memiliki bilangan oksidasi sebesar min 1. Dan I pada NaIO3 memiliki bilangan oksidasi sebesar plus 5. Maka dapat disimpulkan bahwa I yang pertama memiliki bilangan oksidasi turun atau disebut dengan reaksi reduksi. Sedangkan I yang kedua pada senyawa NaIO3 memiliki bilangan oksidasi yang naik atau disebut dengan reaksi oksidasi. I2 disebut dengan oksidator, I2 juga disebut dengan reduktor, NaI merupakan hasil reduksi, dan NaIO3 merupakan hasil oksidasi. Yang keempat yaitu reaksi konproporsionasi. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai hasil oksidasi maupun hasil reduksinya merupakan zat yang sama. Contohnya pada persamaan reaksi Cl2 plus H2 menjadi HCl. Cl2 dikarenakan unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Dan Cl pada HCl memiliki bilangan oksidasi sebesar min 1. H2 dikarenakan unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Sedangkan H pada HCl memiliki bilangan oksidasi sebesar plus 1. Maka dapat disimpulkan
Cl2 dan H2 memiliki bilangan oksidasi yang naik atau disebut dengan reaksi oksidasi dan juga memiliki bilangan oksidasi yang turun atau disebut dengan reduksi. Selanjutnya kita akan menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Jadi pada sama reaksi di bawah ini, Fe memiliki bilangan oksidasi sebesar 0, sedangkan HCl memiliki bilangan oksidasi H sebesar +1. Fe yang di sebelah kanan pada FeCl2 memiliki bilangan oksidasi sebesar +2, dan H2 memiliki bilangan oksidasi sebesar 0, maka dapat disimpulkan bahwa Fe memiliki bilangan oksidasi yang naik atau disebut dengan reaksi oksidasi. Sedangkan pada H memiliki bilangan oksidasi yang turun atau disebut dengan reaksi reduksi, yaitu dari +1 menjadi 0. Pada reaksi di atas, Fe bertindak sebagai pereduksi dan HCl pengoksidasi, sedangkan FeCl2 merupakan Hasil oksidasi dan gas H2 merupakan hasil reduksi. Atom klorin dalam hal ini tidak mengalami oksidasi maupun reduksi. Berikut adalah fenomena dari reaksi redoks, yaitu proses perkaratan besi. Jadi, apabila besi didiamkan di ruangan terbuka dan sering terkena air, terutama air hujan, maka besi tersebut akan berkarat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yuk kita perbesar. Dengan menggunakan aplikasi ChemSense, kita dapat melihat submikroskopik dari air dan juga besi. Besi mengandung Atom Fe2+, sedangkan pada butir hujan mengandung air dan juga oksigen. besi yang terkena tetesan air yang mengandung oksigen akan terlarut. Hal ini yang menyebabkan masing-masing atom pada besi melepaskan 2 elektron menjadi 2 ion. Reaksi oksidasinya yaitu Fe menjadi Fe plus 2 elektron. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan mengalir ke besi yang terkena tetesan air dan mengandung oksigen, lalu akan membentuk ion hidroksida yang dikenal dengan proses reduksi. Reaksi reduksinya yaitu 2H2O plus O2 plus 4 elektron menjadi 4OH-. Maka, reaksi keseluruhannya akan menjadi 4FeOH2 kali plus 2H2O plus O2 menjadi 4FeOH 3 kali. Selanjutnya yaitu percobaan praktikum pada reaksi redoks.
Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.